Selamat menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja, ini dia kisahnya. Di sebuah ruang tamu, Jaya duduk di samping papanya. Papanya tampak serius dengan surat dan berkas yang diberikan oleh si pemilik rumah. Sebut saja Pak Udin. Pak Udin, harga ini sudah termasuk dengan biaya balik nama dan administrasi, ucap papa dengan penuh pertimbangan. Pak Udin mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya Pak. Semua sudah saya urus, tinggal tanda tangan saja dan rumah ini resmi menjadi milik Bapak, ucap Pak Udin. Rumah ini sudah berapa lama kosong, tanya Papa. Belum lama, kira-kira sekitar 3 bulan. Sebelum kami memutuskan pindah ke kampung, kami tinggal di rumah ini. Jadi saya pikir daripada rumah ini kosong lebih baik dijual saja, ucap Pak Udin. Setelah semuanya beres, kami menjabat tangan sebagai tanda serah terima rumah. Akhirnya rumah itu resmi menjadi milikku. Waktu itu aku meminta cuti 2 hari untuk membereskan rumah baruku. Tak terasa semua pekerjaanku selesai, dan aku bisa tidur dengan nyenyak di rumah baruku. Sore itu aku duduk di bangku teras depan rumah. Mataku melirik rumah yang ada di sebelah rumahku yang penuh dengan tanaman hias, yang cantik dan terawat. Tanaman itu sepertinya baru saja disiram. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita, sang pemilik rumah. Wanita itu terlihat dewasa, mungkin usianya sekitar 35 tahun. Menggunakan kaos dan celana pendek, membuat bentuk tubuhnya terlihat dengan jelas. Aku hanya memperhatikannya dari rumah. Aku tak berani untuk menyapanya karena aku masih baru di rumah ini. Tiba-tiba, setelah ia beres menyiram tanaman, ia menoleh ke arahku, melambaikan tangannya lalu tersenyum manis kepadaku. Hai tetangga baru, aku terkejut. Tak lama wanita itu berjalan menuju rumahku. Hei, kenalin, namaku Rani. Namaku Jaya. Selamat ya, semoga betah di sini, ucap Rani. Aku tersenyum. Iya Bu, terima kasih sudah disambut baik oleh tetangga di sini. Jangan panggil ibu, panggil saja tante. Iya tante. Kamu tinggal dengan siapa di sini? Aku hanya sendiri. Loh, kok sendiri? Bukannya kemarin aku melihat seorang wanita? Itu mama aku, Tan. Kirain istrinya. Sudah ya tante, mau pulang. Ia berjalan masuk ke dalam rumahnya sembari tersenyum. Malam itu sekitar jam 11 malam aku mendengar suara Tante Rani bersama suaminya. Suara itu terdengar begitu keras. Aku mendengar perdebatan Tante Rani dengan suaminya, yang selalu pulang malam dan mabuk-mabukan. Begitupun dengan Tante Rani. Aku mendengar suara Tante Rani yang menangis terseduh-seduh sambil mengomel kepada suaminya, yang selalu mabuk-mabukan. Malam itu aku tak berani untuk ikut campur urusan Tante Rani, karena itu urusan rumah tangga mereka. Lagi pula aku di sini baru. Aku masih mendengar suara Tante Rani yang masih menangis. Namun aku tak mendengar suara suaminya. Mungkin ia sudah tidur karena ia sedang mabuk. Pagi itu udara sejuk menyentuh kulitku. Aku membuka jendela dan pintu rumahku. Aku mulai melihat jalanan yang sudah ramai oleh kendaraan-kendaraan yang lewat, kehidupan tetangga yang mulai bergerak. Tapi pandanganku tertuju kepada satu rumah. Ia adalah rumah Rani, tetangga dekat rumahku. Wajah Tante Rani tidak pernah benar-benar lepas dari pikiranku. Semenjak perkenalan kemarin, aku ingin mengenalnya lebih jauh. Tante Rani yang begitu cantik dan seksi, tubuhnya yang berisi, membuat aku ingin mengenalnya lebih dekat lagi. Pagi itu aku duduk di depan rumah sembari merokok dan meminum kopi. Aku melihat Tante Rani sedang menyiram tanaman yang menghiasi rumahnya. Tanaman itu terlihat sejuk dan segar. Tak lama Tante Rani menoleh ke arahku. Ia tersenyum tipis kepadaku. Aku pun tersenyum kembali kepada Tante Rani. Tak lama aku berangkat bekerja dengan sepeda motorku. Hari itu aku merasa tidak fokus. Pikiranku tidak bisa tenang. Aku terbayang-bayang wajah Tante Rani. Ada apa dengan diriku? Kenapa aku bisa kepikiran Tante Rani, yang jelas-jelas sudah memiliki suami? Aku berusaha mengendalikan pikiranku. Aku sudah tak sabar ingin segera pulang untuk melihat Tante Rani. Sekitar jam 3 sore akhirnya aku pulang dari tempatku bekerja. Aku harus cepat-cepat kembali ke rumah. Meskipun aku tak mengerti ada apa dengan diriku. Setibanya di depan rumah, pandanganku terpaku pada sosok Tante Rani yang duduk di teras depan rumah, sambil memegang ponsel. Dia tampak santai dengan senyuman lembut di wajahnya.
Aku mencoba memberanikan diri untuk menyapa Tante Rani. Tante Rani lagi santai ya, ucapku. Tante Rani menoleh dan tersenyum. Iya nih abis nyiram tanaman. Kamu sendiri gimana? Baru pulang kerja ya? Tanya Tante Rani. Suaranya hangat seperti biasa. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya lumayan melelahkan, ucapku. Namanya juga kerja yang semangat dong, ucap Tante Rani sembari tersenyum. Jaya kalau ada apa-apa atau butuh bantuan, jangan sungkan bilang ke Tante, ucap Rani dengan tersenyum. Iya Tante, terima kasih. Tante juga jangan sungkan. Kalau butuh bantuan aku pasti akan bantu Tante, ucapku dengan sembari tersenyum. Kamu bisa aja gombalnya, ucap Tante Rani, sembari menatap mataku dengan senyuman. Setelah itu aku masuk ke dalam rumah. Meski aku dan Tante Rani berbeda usia, namun percakapan tadi terasa nyaman, seperti dua teman lama yang bertemu kembali. Aku tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatiku. Tante Rani memang sudah memiliki suami, tetapi dari cara ia menatap dan tersenyum kepadaku, itu terasa berbeda dan aneh. Entah aku pun tak mengerti dengan perasaanku sendiri. Sudahlah aku mau mandi. Setelah itu aku membeli makan. Sore itu matahari mulai tenggelam di balik rumah-rumah. Meski obrolan aku dan Tante Rani sederhana, ada perasaan nyaman yang tumbuh di dalam hatiku. Ya ampun kenapa aku jadi kepikiran Tante Rani, ucapku di dalam hati. Sambil bertanya-tanya, aku sadar betul bahwa perasaan itu tidak seharusnya ada di hatiku. Ada jarak usia antara aku dan Tante Rani. Tante Rani juga sudah memiliki suami, namun ia belum memiliki seorang anak. Jantungku mulai berdebar kencang. Hatiku berbunga-bunga dan merasa senang. Ketika mengingat Tante Rani, aku tak sabar ingin bertemu, atau sekedar mengobrol dengannya. Di sisi lain aku berusaha menepis pikiran itu, karena ini jelas tidak benar. Tante Rani sudah memiliki suami. Aku tak mungkin jatuh hati kepada Tante Rani. Aku merasa hati dan pikiranku sedang beradu pendapat. Malam itu, sekitar jam 11 malam, aku kembali mendengar suara Tante Rani yang tengah marah-marah melihat suaminya mabuk lagi. Seperti biasa mereka berdebat kembali. Aku mendengar suara tangisan Tante Rani. Aku butuh kasih sayang dari kamu. Bukan setiap kamu pulang kerja mabuk, terus tidur. Setelah itu aku mendengar suara Tante Rani memanggilku dan mengetuk pintu. Jaya, aku bangun dan membuka pintu rumah. Tante, ada apa? Ucapku. Tante minta tolong mau pinjam motornya. Tante mau beli nasi goreng. Dengan wajah sedih dan suara berat, karena abis menangis. Boleh Tan, sebentar aku ambil kuncinya. Ini Tan kuncinya. Tante pinjam motornya sebentar. Tak lama Tante Rani datang. Akhirnya Tante Rani makan di teras depan rumahku, sembari bercerita tentang permasalahan ia dengan suaminya. Malam itu hujan turun deras dan besar, ditambah suara gemuruh dari atas langit. Udara terasa sejuk dan dingin. Hanya suara rintik hujan yang menghiasi malam itu. Setelah aku mendengar semua curahan hati Tante Rani, entah ada angin apa yang masuk ke dalam pikiranku. Akhirnya aku melakukan hal yang seharusnya tidak aku lakukan bersama Tante Rani. Namun di balik itu semua, aku dan Tante Rani merasa puas dan bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Tante Rani pun tersenyum dan terlihat lemas. Namun Tante Rani memintaku untuk melakukannya kembali. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.